Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, ini adalah suatu bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 12. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin ada beberapa konsep yang perlu kita pahami dulu ya. Nah, untuk memahaminya kita mungkin akan kembali lagi kita ke materi kelas 7 ya di situ. Nah, di materi kelas 7 tersebut sebenarnya kita sudah pernah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, cuman pada video ini mungkin Bapak akan mereview kembali atau kita ingat kembali ya. Nah, cuman di sini akan Bapak kasih suatu kata kuncinya supaya kalian tuh lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk menjabarkan konsep pertumbuhan dan perkembangan, Bapak akan menggunakan kata misgrade. Nah, kalimat misgrade ini adalah singkatan dari semua ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup tentunya akan mengalami pertumbuhan dan diikuti oleh proses perkembangan. Nah, untuk itu kita langsung mulai. Untuk huruf yang pertama itu adalah M. Nah, M artinya movement. Artinya apa? Semua makhluk hidup di dunia ini ya, mulai dia hewan, tumbuhan, bakteri, rumput laut, bahkan jamur, kecuali virus ya, walaupun virus itu bisa bergerak ya. Nah, cuma dia tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Itu bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup, memiliki ciri bergerak. Nah, kemudian yang R itu namanya respiration. Nah, respiration itu artinya dia mengalami suatu proses respirasi ataupun proses pembakaran. Ya. Nah, di mana proses pembakaran pada kita, misalnya manusia, itu membutuhkan oksigen dan menghasilkan suatu gas sisa namanya CO2 dan H2O. Ya. Bahan bakunya siapa? Nanti harus kita bahas. Nah, kemudian yang S itu adalah sensitivity. Semua makhluk hidup itu tentunya memiliki suatu respon ataupun reaksi terhadap suatu rangsangan. Artinya namanya sensitivitas. Ya, artinya peka terhadap suatu rangsangan. Kemudian ada yang G, itu namanya growth. Artinya dia mengalami pertumbuhan. Ya, seperti itu. Jadi jika suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup, itu tentunya dia harus mengalami suatu pertumbuhan. Jika tidak mengalami pertumbuhan, maka dia tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup. Lanjut, yang R yang kedua namanya reproduction. Nah, setiap makhluk hidup itu dia bisa melakukan suatu reproduksi ataupun berkembang biak, menghasilkan keturunan, ya, artinya memperbanyak spesiesnya. Sama halnya seperti tadi yang kita awal sebut ya, virus tuh bisa juga bergerak Pak, cuma kok udah dimasukkan sebagai makhluk hidup karena di sini. Nah, dia pun bisa bereproduksi Pak, karena pernah belajar virus di bab 1 kan. Cuman ketika dia bereproduksi itu dia harus membutuhkan inang. Ya, itu yang dikategorikan atau indikator yang membuat si virus itu disepak dari kelompok makhluk hidup gitu ya. Lanjut, yang E namanya expression. Nah, expression artinya ekspresi, artinya kalian pada mempelajari mengenai ekspresi di kelas 11. Nah, ekspresi itu adalah suatu proses pengeluaran suatu zat sisa hasil metabolisme ya. Oke. Karena suatu makhluk hidup melakukan suatu metabolisme, artinya respirasi tadi ya, bernapas. Nah, otomatis dia memerlukan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu adalah N. N itu apa? Nutrition. Ya, artinya nutrisi dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, terus tumbuhan tuh bisa dapat melakukan suatu metabolisme. Bisa, cuman dia berbeda dengan kita. Kita manusia kan memasukkan makanan dari luar, sedangkan tumbuhan tuh malah membuat makanan. Tapi sama, prosesnya adalah metabolisme. Lanjut. Nah, untuk mendapatkan konsep yang baik, maka Bapak di sini akan kasih kata tumbuh ya. Nah, tumbuh adalah increase in mass or volume, artinya peningkatan dalam jumlah massa dan volume. Oke, sebelum kita lanjut, di sini yang tercantum tuh yang warna kuning adalah growth ataupun pertumbuhan. Tapi perkembangannya kok nggak masuk? Ya, perkembangan itu akan terjadi jika suatu makhluk hidup itu melakukan suatu pertumbuhan. Jadi bisa dapat kalau makhluk itu cuma mengalami perkembangan, tidak bisa. Dia harus mengalami kedua-duanya karena mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, lanjut. Dapat kita konsepnya, artinya berkembang, artinya peningkatan dalam kompleksitas ya. Kalau tumbuh artinya yang bertambah tuh massa dan volume, sedangkan berkembang yang meningkat itu artinya kompleksitasnya. Nah, kompleksitas apa? Nanti kita akan bahas. Di sini ada gambar, yes, ada skema di mana satu sel itu berkembang menjadi
beberapa sel yang mungkin jumlahnya sangat banyak ya. Oke. Nah, di awal di sini tertulis adalah telur hasil fertilisasi ataupun hasil dari proses fertilisasi ataupun tersebut sebagai embrio. Nah, pada gambar ini akan mengalami suatu proses namanya pertumbuhan. Nah, yang mana sih yang pertumbuhan tuh yang ini? Dari satu embrio ini ya, satu sel, dia akan bertumbuh ataupun bertambah jumlahnya, masanya, gitu ya. Dari 1 menjadi 2, kan masanya bertambah nih, dan volumenya pun tentu bertambah juga. Nah, tapi kita bisa dengan mudah mengamatinya ketika dari jumlah satu sel berkembang menjadi 2 sel. Nah, dari 2 sel ini akan berkembang menjadi 4 sel. Dari 4 sel akan berkembang menjadi 8 sel. Dan seterusnya hingga mencapai pada fase gastrula ini. Nah, yang dikatakan sebagai bertumbuh itu dari yang 1 sel hingga 8 sel di sini. Nah, disinilah dia itu dikatakan sebagai proses pertumbuhan, di mana proses-proses tadi itu mengalami jumlah massa dan volume yang bertambah, gitu ya. Lanjut. Nah, dari fase gastrula tadi kita akan pindah ke gambar yang sebelah sini, yang ke-5 hari ini ya. Karena sini sama gambarnya, cuma beda tempat ya, buat gambar. Nah, pada fase gastrula ini ya, dia sudah mengalami perkembangan yang nantinya akan menjadi sebuah janin, cikal bakal janin ya. Nah, dari satu sel ini ya, satu sel yang di sini yang akan berkembang menjadi banyak jumlahnya, itu dikatakan sebagai pertumbuhan, dan dari sel-sel tadi akan berdiferensiasi menjadi suatu sel yang kompleks, artinya menjadi suatu bentuk sel tertentu ya, yang memiliki suatu ciri khas. Kita ambil contoh ya. Ketika dari fase gastrula tadi yang ini akan berubah menjadi organ-organ tertentu yang lain, misalnya di sini cikal bakal jantung ya. Nah, maka dari itu sel yang ini ketika dia nantinya berubah menjadi jantung, nah itu dikatakan sebagai proses perkembangan. Kita lihat contoh sebelahnya lagi. Ini adalah cikal bakal telinga. Ini sebenarnya sel telinga, artinya cikal bakalnya ya, masih belum jadi telinga. Nanti dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi telinga seperti kalian itu. Ya ketika bayi itu keluar. Jadi dia menjadi organ telinga. Dan semua organ, misalnya di sini jadi notochord, nanti dia akan menjadi tulang belakang, sistem saraf gitu ya. Dan di sini akan ada cikal bakal jari gitu. Nah, itu kita katakan sebagai proses perkembangan. Nah, perkembangan tadi dan pertumbuhan itu otomatis proses pertamanya itu dimulai ketika saat sel sperma dari laki-laki akan membuahi satu sel telur dari perempuan pada proses fertilisasi. Nah, dari situlah akan melakukan suatu proses namanya pertumbuhan dan perkembangan dan seterusnya hingga menjadi suatu janin yang akan siap dilahirkan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini akan kita bahas dulu ataupun kita kasih kategorinya. Nah, sel yang 4 buah tadi itu memiliki sifat totipoten. Nah, totipoten artinya satu sel bagian ini itu bisa menjadi berbagai jenis sel. Mau jadi sel ginjal kah, mau jadi sel urat kah, dan beberapa sel-sel yang lainnya. Sedangkan yang 8 sel ini itu kita kategorikan sebagai pluripoten. Artinya dia bisa menjadi 3 bagian sel. Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, kita lihat di sini ya, yang di gastrula. Nah, yang ini namanya sebagai ektoderm, artinya bagian luar. Kemudian bagian dalam juga ada dan bagian tengahnya juga ada. Ada ekto, ada meso, ada endo. Itu nanti akan menjadi cikal bakal dari beberapa organ. Jadi, yang ini itu cuma bisa jadi 3 jenis organ, artinya bisa jadi ekto, meso, dan endoderm. Sedangkan yang totipoten itu bisa menjadi segala jenis sel atau segala jenis organ. Nah, dalam dunia medis itu kita katakan sebagai stem cell. Dalam bahasa Indonesia namanya sel punca. Jadi perkembangan sel stem cell itu sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya tadi janin tadi itu misalnya mengalami gangguan pada otak ataupun otaknya mengalami kerusakan. Nah, maka si bayi ini cuman tinggal artinya bisa mengalami penyembuhan kerusakan pada otak tadi dengan cara mengambil sel ini. Satu sel ini akan dibiarkan hingga menjadi suatu organ otak akan
ditanamkan sebelah sini. Artinya apa? Bayi tadi yang mengalami kerusakan otak bisa sembuh. Seperti itu. Nah, itu namanya stem cell. Istilahnya apa ya? Spare part lah bagi kita ya. Itu sebabnya penelitian mengenai sel punca itu sangat dinantikan pada saat sekarang ya. Jika sel punca ini bisa dikembangkan secara tepat, maka kita mungkin bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya yang ada di dunia ini. Gitu. Oke. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan beberapa rasal cuma sampai sini dulu ya untuk awalnya. Untuk selanjutnya akan kita bahas ya.